Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablikum falaya'lamannallahu allazi sadaqu walaya'lamannal kazibin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah ba'dah subuh yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjemaah dan tetap istiqomah melaksanakan taklim rutin setelah subuh. Kemudian nikmat yang berikutnya adalah nikmat kita masih istiqomah dalam iman dan Islam, dan nikmat iman inilah nikmat yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Kemudian marilah kita memperbanyak salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dengan harapan di akhirat kelak kita memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kultum pagi hari ini, kita tahu bahwa di dalam kisah Isra Mi'raj itu banyak sekali Nabi Muhammad ditunjukkan atau diperlihatkan tentang keadaan akhirat kelak akibat perbuatan amal soleh dan amal yang tidak soleh. Satu di antaranya, Nabi pernah mencium aroma yang sangat harum dalam perjalanannya Isra Mi'raj itu. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, aroma apakah itu?" Lalu Jibril menjawab, "Itu adalah bau kuburannya Masito." Dan siapakah Masito itu? Kata Nabi, Masito adalah seorang wanita pegawainya Fir'aun, dan dia bertugas sebagai bagian kecantikan tukang sisir anak-anak keluarga Fir'aun. Pada suatu saat Masitoh ini menyisir anak Fir'aun, kemudian sisirnya jatuh, kemudian mengucap, "Bismillah taksa Fir'aun," dengan nama Allah binasalah Fir'aun. Kemudian anak Fir'aun kaget mendengar suara atau ucapan Masitoh itu. Dan kita tahu bahwa pada saat itu di Mesir itu tidak ada Tuhan kecuali Fir'aun. Siapa yang berbeda keyakinannya, resikonya dihukum mati. Lalu anak itu bertanya kepada Masitoh, "Wahai Masitoh, bolehkah peristiwa ini saya laporkan atau beritahukan ke bapak saya?" "Boleh." Lalu datanglah anaknya kepada Fir'aun menceritakan tentang hal tersebut. Lalu Fir'aun setelah mendengar yang demikian mengutus para polisi atau intelnya untuk menginterogasi Masito. Akhirnya terciptalah berita acaranya bahwa benar Masito itu diam-diam dia tidak mengakui bahwa Fir'aun sebagai Tuhan pada saat itu. Lalu Masito, suaminya, dua orang anak dipanggil menghadap Fir'aun. "Wahai Masito, kamu
akan diberi rumah yang bagus, kemudian pangkatmu menjadi kepala bagian kecantikan atau sekarang salon, jadi ketua salon di istana. Kemudian gajimu akan dilipat gandakan seberapa kamu mau, asal keyakinanmu berubah, tetap menyembah Firaun. Lalu dengan tegas Masitoh menjawab, wahai rajaku, bab keyakinan saya tidak akan berubah, karena menurut keyakinan saya Tuhan yang benar adalah Allah. Lalu karena tawaran yang enak-enak itu tidak diterima oleh Masitoh sekeluarga, lalu Firaun memberikan ancaman, kemudian menginterogasi, dan singkat kata dia akan dihukum mati. Lalu Firaun memerintahkan keluarga kerajaan menyiapkan kuali besar atau kawah yang terbuat dari tembaga, diisi minyak campur air dan dipanaskan hingga mendidih. Lalu keluarga Masitoh diseret ke dekat kuali. Yang pertama dimasukkan suaminya, masuk dalam kuali dalam kondisi mendidih, meninggal. Kemudian anak yang tua masuk dalam kuali, meninggal. Kemudian yang berikutnya Masitoh beserta anak yang masih bayi digendongnya, diseret ke dalam kuali. Sebelum Masitoh masuk dalam kuali untuk menerima hukuman mati itu, Masitoh meminta sesuatu kepada Firaun. Wahai Firaun, andai kata kami sekeluarga sudah meninggal dunia, kami tolong dikuburkan dalam satu kuburan. Permintaanmu, kata Firaun, diterima karena mempunyai sedikit kebaikan terhadap kerajaan. Kemudian berangkatlah Masitoh ke pinggir kawah itu, lalu dia tertegun. Kenapa dia berucap, kenapa saya yang dianggap bersalah dalam hal keyakinan oleh Firaun, tetapi anak saya kena hukuman juga, padahal anak saya yang masih bayi ini belum mengerti apa-apa. Lalu anaknya mengatakan atau menjawab, wahai ibuku, laksanakanlah hukuman ini, insya Allah keyakinanmu benar. Lalu keduanya masuk dalam kuali dan meninggallah sekeluarga itu. Dari cerita ini dapatlah kita ambil hikmah atau pelajaran. Yang pertama, anak yang masih bayi umumnya tidak bisa berbicara secara jelas, tetapi pada saat itu atas izin Allah melalui qudrat dan iradahnya, dia bisa berbicara secara fasih dan lancar. Kemudian yang kedua, ucapan anak sekalipun asal itu mengandung kebenaran patut kita ikuti. Dan umumnya kita sebagai bapak atau ibu, kalau anak kita memusuh, terutama sekarang, kadang-kadang anak kita itu kita sepelekan karena kita merasa lebih tua, lebih banyak pengalaman. Kadang-kadang begitu. Saya sendiri kadang-kadang begitu, kecuali dia menunjukkan fakta. Kemudian hikmah yang ketiga, Masitoh seorang biasa, bukan statusnya sebagai ulama atau kiai atau ustaz, tetapi keyakinannya patut kita contoh sebagai umat Nabi Muhammad yang kita yakini agama kita pasti benarnya. Kisah ini diabadikan Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 yang tadi sudah saya bacakan. Ayat pertama terjemahannya, apakah kamu menyangka bahwa Allah mendiamkan orang-orang berkata bahwa dia telah beriman padahal belum diuji. Kemudian terjemahan yang kedua, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu atau orang-orang terdahulu pasti sudah kami uji keimanannya. Kemudian tujuan Allah menguji itu adalah
Sebenarnya Allah itu sangat tahu tuh siapa betul-betul beriman, siapa yang dusta dalam keimanannya. Tetapi Allah ingin menunjukkan atau memperlihatkan kepada orang banyak siapa sesungguhnya yang beriman, siapa yang dusta. Sekarang umpamanya orang yang beriman ini berdasarkan ayat ini tentu di mata Allah kalau sudah diuji, mungkin suatu saat kita kesulitan rezeki ekonomi, apakah masih bertahan istiqomah iman kita apa tidak? Kemudian sahabat Nabi itu ada dalam keadaan miskin, namanya Sa'labah, itu imannya konsisten, tetapi setelah kaya ternyata dia berubah menjadi jalan ke masjid. Kemudian yang paling sempurna adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub pernah kaya dan pernah punya anak yang sehat, cantik-cantik, dan dia tetap konsisten. Dan akhirnya jatuh miskin juga dan anaknya meninggal, dia tetap konsisten. Jadi intinya dalam kehidupan ini kita pasti diuji Allah keimanan kita. Makin tinggi keimanan kita, makin besar juga ujiannya. Ujian yang paling berat tentu pada para nabi dan orang-orang yang soleh. Ujian itu bisa yang enak-enak, seperti umpamanya dapat rezeki yang berlimpah ruah, dapat jabatan yang tinggi, dihargai oleh masyarakat. Di saat itu kalau kita tetap istiqomah dalam keimanan kita, berarti betul-betul kita beriman. Dan di saat kita diberi ujian kekurangan rezeki, sakit berkepanjangan, mungkin kena fitnah atau dimaki-maki oleh pejabat tertentu seperti Mas Ito yang berbeda keyakinan, kita tetap konsisten, berarti iman kita betul-betul di sisi Allah baik dan benar. Dan mudah-mudahan kita yang di dalam masjid ini betul-betul istiqomah iman kita sampai dipanggil sehingga mati dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Dan tanggal 27 nanti kita akan memilih pemimpin kita, Bupati. Kalau daftar dulu ya Pak, itu 3 pasangan ya. Dan memilih itu hak secara bahasa konstitusional. Kemudian dalam konteks agama sebenarnya itu bagian daripada keimanan kita. Maka dalam kesempatan ini mari kita renungkan ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 23. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya istahabbul kufra alal iman. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan pemimpin kamu, bapak kamu, saudara-saudara kamu kalau dia condong kepada kekafiran atau condong kepada hal yang tidak benar daripada keimanan. Jadi pilihlah apa yang mantap sudah kita tetapkan dalam hati kita, yang kira-kira membawa kesejahteraan kita semua, bukan karena hal-hal iming-iming bersifat materi. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.